Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, Kepala Puskesmas Pataruman 3. Bu Kapus, bagaimana terkait stunting Bu, progresnya apakah terjadi penurunan atau peningkatan di wilayah Puskesmas Pataruman 3, dan bagaimana yang dilakukan terkait pencegahan dan penanganan stunting di wilayah PKM 3. Mangga Bu Kapus. Terima kasih Ibu MC yang terhormat, para narasumber, Bapak Camat Kecamatan Pataruman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pataruman, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang hadir di sini, semoga Allah senantiasa merahmati. Berbicara tentang stunting Bu Yeni, stunting ini sendiri merupakan selalu yang terdengar berdenting-denting gitu ya untuk stunting ini sendiri, dan stunting itu ternyata prosesnya tidak langsung terjadi begitu saja gitu ya, melalui proses yang panjang. Oleh karena itu dalam rangka penanganan untuk tidak terjadinya stunting atau menangani yang sudah stunting ini sendiri, tidak cukup dengan hanya satu sektor saja gitu ya, diperlukan beberapa sektor yang berperan aktif dalam penanganan stunting ini sendiri. Alhamdulillah dengan adanya inovasi ngobras ini sendiri, ngobrol santai gitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk masyarakat, terutama orang tua yang memang memiliki anak-anak yang bermasalah dalam status gizi. Terus terang di wilayah kerja Puskesmas Pataruman 3 dari berbagai yang stunting ini sendiri tidak semuanya menerima kondisi yang hasil pemeriksaan ya, baik itu dari kader ataupun dari puskesmas, dari tim tenaga kesehatan itu sendiri. Perlu kami ceritakan juga, kami alhamdulillah setiap tahun itu selalu mendapatkan berkah dengan angka tertinggi stunting. Alhamdulillah ya, itu kami syukuri. Bukan berarti syukuri seperti apa ya, tapi dengan adanya masalah kami berharap adanya keberkahan di sana gitu. Dan kami beberapa tahun sebelumnya menjadi lokus stunting untuk kota, tingkat kota, dan mungkin tahun sekarang yang tidak menjadi lokus stunting. Dan kami di Puskesmas Pataruman 3 ini untuk progresnya alhamdulillah dari tahun 2023-2024 itu yang terakhir 2024 satu kelurahan untuk angka stunting kami itu ada di angka 80-an. Kalau sekarang alhamdulillah sampai sekarang evaluasi untuk semester 1 88 itu satu puskesmas. Walaupun tadi ya ada yang Bu gimana masih tinggi ya, memang kami masih tertinggi alhamdulillah ya, juara 1 gitu ya. Tapi ini adalah progres yang alhamdulillah luar biasa bagi kami, menurunkan dari jumlah stunting yang memang ratusan ya sekarang menjadi 88 gitu ya untuk di wilayah kerja Puskesmas Pataruman 3. Walaupun tentu kami juga tidak menutup mata yang lulus ini sendiri gitu, kebanyakan memang bukan lulus secara status gizi, tapi lulus usianya. Karena untuk stunting ini sendiri kami tahun 2024 alhamdulillah ya tadi yang seperti yang sudah disampaikan mendapatkan berkah menjadi lokus program dari penanganan stunting kerjasama Ikatan Dokter Indonesia dengan Polres, dan dari 20 anak yang memang kami intervensi selama 4 bulan ini sendiri, alhamdulillah ada kenaikan dari berat badan, tapi untuk status stuntingnya masih tetap sama ya Bapak Ibu. Untuk kasus stuntingnya itu masih tetap sama, tapi dalam segi perbaikan secara umum alhamdulillah gitu. Betapa untuk penanganan stunting ini sendiri terjadinya lama, penyelesaiannya pun lama. Untuk di puskesmas sendiri kami lebih banyak barangkali pencegahan untuk terjadinya stunting. Mungkin kalau kita menemukan kasus di posyandu ataupun di masyarakat yang memang memiliki ada
status gizinya atau ada anak yang bermasalah dalam kesehatannya, itu perlu dikonfirmasi kembali kepada puskesmas. Jadi ketika menemukan anak yang T ya, dengan statusnya T, tidak naik atau timbangannya tetap ataupun naiknya itu tidak signifikan. Kadang ada yang mengatakan alhamdulillah naik, mung 2 on katanya, tapi naik, tapi lihat dulu apakah memang sesuai dengan standarnya gitu, kenaikan sesuai usianya atau tidak, seperti itu. Apabila memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi tadi dengan status gizi T seperti itu, kemudian ada permasalahan kesehatan ataupun memang berat badannya di bawah garis merah, itu dari posyandu dirujuk kepada puskesmas untuk dikonfirmasi secara status gizinya. Jadi tidak serta-merta yang ditemukan di posyandu ketika memang ditemukan ada kenaikan berat badan atau tinggi badan yang kurang sesuai, itu tidak langsung terdiagnosa begitu saja, dirujuk kepada puskesmas untuk dikonfirmasi kembali status gizinya yang pertama itu. Kemudian setelah status gizinya terkonfirmasi, tentu tenaga kesehatan pun akan memeriksa kembali lebih lanjut apakah ada penyakit penyerta yang menyertai dalam kelainan status gizinya itu sendiri. Dari 20 anak yang dilakukan intervensi pada saat penanganan stunting kerjasama IDI dan Polres, ternyata hampir 50% memiliki penyakit penyerta TB pada anak. Jadi TB pada anak. Dan kalau seperti kita ketahui bahwa ketika ada 1 orang anak terkena TB, itu bisa dipastikan ada orang dewasa yang terkena TB. Dan dari 1 orang penderita TB itu 10 orang dicurigai. Dan seperti kita ketahui juga bahwa hampir 90% mungkin ya di ruangan ini juga ada bakteri TB tapi dalam keadaan dormant, dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur, dan itu bisa terbangkitkan dengan kondisi tubuh yang memang ada penurunan. Dan itu hasil dari 20 anak yang diintervensi, kemudian ada rujukan ke rumah sakit segala macam dan dikonfirmasi adalah penderita TB. Kemudian yang selanjutnya yaitu anemia pada anak. Jadi ternyata yang menyumbang terhadap kasus-kasus stunting dari sekelumit anak yang memang kami intervensi selama hampir 4 bulan, itu adalah kasus tertinggi adalah TB pada anak, kemudian adalah anemia pada anak. Dan kami pun melakukan kunjungan kepada lokus-lokus yang memang ada anak stunting dengan anemia dan TB. Ternyata memang kasus ketika TB tersebut dilakukan kontak serumah kunjungan kepada 10 rumah di sekitarnya, memang ada beberapa yang memang orang dewasa yang terjangkit dengan TB. Kemudian untuk anak-anak yang anemia, dari pola makan, pola asuh, jajan, biasanya anak-anak tuh jajan yang sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak juga, bapak-bapak dukanya wallahu alam suka atau cimol gitu ya, cilok gitu ya, jajanan, dan diberikan jajanan sebelum makan. Dan biasanya orang tua itu menganjurkannya kedah makan sayuran, tersenang sayur, tapi sebenarnya yang paling signifikan untuk meningkatkan tinggi badan itu adalah dengan protein hewani. Dengan protein hewani akan meningkatkan tinggi badan secara signifikan. Kalau untuk intervensi mungkin belum bisa dilihat ya dalam 4 bulan, karena memang selama 4 bulan itu sendiri belum ada perubahan dari stuntingnya itu, tapi dari kasus gizi kurang menjadi gizi baik itu ada gitu ya, karena memang berat badan itu bisa lebih cepat diintervensinya. Mungkin itu terkait progres. Alhamdulillah kami mengalami penurunan, dan memang secara umum dari Kota Banjar juga mengalami penurunan walaupun kami masih tertinggi. Kemudian juga untuk penanganan tadi untuk konfirmasi status gizi, kemudian juga memeriksa lebih lanjut apakah ada penyakit penyerta atau tidak, dan apabila memang diperlukan rujukan, dilakukan rujukan ke rumah sakit, ke spesialis anak. Demikian barangkali Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus, informasi yang sangat informatif sekali. Mudah-mudahan kedepannya angka stunting di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Pataruman, terus menurun, bahkan kita bisa mencapai new zero stunting. Bapak Ibu,
hadirin yang berbahagia, di depan tadi kita sudah melihat ada BIS, Bu. BISTIKU merupakan salah satu inovasi dari DPPKB Kota Banjar yang merupakan singkatan dari Bus Edukasi Cegah Stunting Terintegrasi Konseling Unit. Jadi busnya sudah didesain untuk memberikan pelayanan konseling kepada seluruh masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait dengan 8 pelayanan yang ada di Satyagatra. Jadi untuk sekretariatnya ada di belakang kantor Kecamatan Pataruman di Balai Penyuluhan KB yang memberikan 8 pelayanan. Yang pertama ada pelayanan data dan informasi program Bangga Kencana, kemudian yang kedua ada pelayanan terkait dengan keluarga balita dan anak, pelayanan terkait remaja dan keluarga remaja, pelayanan terkait dengan keluarga lansia dan lansia, kemudian konsultasi terkait dengan pranikah atau para catin yang ingin berkonsultasi, kemudian juga pelayanan kesehatan reproduksi dan program KB, kemudian pelayanan keluarga harmonis, dan selanjutnya pelayanan terkait dengan usaha ekonomi keluarga. Nah, kita punya tagline, Bapak Ibu, tagline-nya BISTIKU, nanti Bapak Ibu bisa menjawab curhat guys. Boleh dicoba? Bapak Ibu semua, ini merupakan episode podcast perdana untuk Ngobras Pancing, tapi di DPPKB kita sudah punya inovasi rebana kertas, rembuk Bangga Kencana keluarga berkualitas, dan kita bisa berkolaborasi dalam kegiatannya. BISTIKU, curhat guys. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat? Insya Allah semangat ya. Selanjutnya, karena tadi sudah kita simak dari 3 narasumber, semua sudah menyampaikan informasinya, sudah disampaikan terkait data-data juga. Nah, sekarang sesi berikutnya, BISTIKU, guys, oke, masih semangat semuanya. Seperti janji kami tadi akan memutarkan jingle yang sudah dibuatkan dari salah satu penyuluh pertanian, Pak. Nah, itu berkontribusi sangat mendukung terkait dengan launching. Kita akan putar, simak bersama terkait dengan jingle Ngobras Pancing. Mari duduk ngobrol santai, cerita panjang dalam damai. Ngobras Pancing hadirkan solusi, stunting hilang jadi misi. Langkah kecil penuh arti untuk masa depan berseri. Pertarungan beraksi, kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Ayo kita mulai sekarang, jangan tunggu esok datang. Dengan ilmu, cinta, dan hati, masa depan cerah menanti. Langit biru jadi saksi, janji ini takkan basi. Kota Banjar bangkit tinggi, zero stunting kita pasti bisa lagi. Pertarungan beraksi, kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Ayo kita mulai sekarang, jangan tunggu esok datang. Dengan ilmu, cinta, dan hati, masa depan cerah menanti. Langit biru jadi saksi, janji ini takkan basi. Kota Banjar bangkit tinggi, zero stunting kita pasti bisa lagi. Pertarungan beraksi, kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar.
Ayo kita mulai sekarang, jangan tunggu esok datang. Dengan ilmu, cinta, dan hati, masa depan cerah menanti. Langit biru jadi saksi, janji ini takkan basi. Kota Banjar bangkit tinggi, zero stunting kita pasti bisa lagi. Pertarungan berarti kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Berbagi muda, generasi kuat, impian takkan pudar. Luar biasa, kita sudah punya jingle Ngobras Pancing dan Pataruman Berakting. Nanti setiap podcast kita putar ya Pak Camat. Terima kasih kepada yang sudah berkontribusi mendukung sepenuhnya terkait dengan inovasi yang ada di Kecamatan Pataruman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini Pak ada door prize untuk hadirin yang sudah hadir di sini. Hanya satu pertanyaan. Mangga dari Pak Camat untuk hadirin yang menyimak podcast dari awal sampai akhir. Nanti hadiahnya bisa diambil di belakang biar ibu-ibu di sini mengetahui Sekretariat Satya Gatra. Jadi di belakang di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pataruman. Mangga Pak Camat untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada hadirin di sini. Ya, terima kasih Bu Yeni dan juga Pak Kris. Terima kasih atas kontribusinya untuk menciptakan jingle Ngobras Pancing dan Pataruman Berakting. Sungguh luar biasa, di dalamnya terkandung motivasi semangat bagi kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi generasi bangsa di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan dari saya yang siap untuk menjawab, silakan nanti tunjuk tangan ya. Sebutkan kepanjangan Ngobras Pancing dan Pataruman Berakting. Cung. Ibu-ibu. Cung. Ayo Bu. Ayo. Ya, ayo Bu Tria. Ayo, silakan. ke depan. Bu Tria. Ya, menghadapnya ke sana ya Bu ya. Ya. Menghadapnya ke sana, jangan menghadap ke spanduk ya. Ya. Ngobras Pancing yaitu ngobrol bareng, santai, penanganan dan pencegahan stunting. Kemudian kalau Pataruman Berakting yaitu Pataruman bergerak, aktif dan cegah stunting. Ya 100 lah. Terima kasih. Ya Bu Yan, saya boleh ngasih pantun? Di akhir boleh? Boleh Pak, silakan. Ya, satu buah pantun di Ngobras Pancing edisi pertama ini. Ya, gadis cantik pakai cincin di jari kelingking, menikmati pemandangan di atas genting. Mari bersama cegah dan atasi stunting dengan inovasi Ngobras Pancing dan Pataruman Berakting. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Camat, Ibu Tria. Nanti hadiahnya bisa diambil di belakang ya di Sekretariat Satya Gatra Kencana Kecamatan Pataruman. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara podcast hari ini sudah selesai kita lewati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya haturkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang bersedia hadir di sela kesibukan. Semoga upaya kita semua dalam mencegah dan menangani stunting di Kecamatan Pataruman mendapat kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, saya satu pantun Pak. Teh Tating pergi ke Mekah. Stunting harus kita cegah.
Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di Ngobras Pancing edisi berikutnya. Saya Yeni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras pancing, pancing ilmu, tangkas stunting, Pataruman berakting, gasken. Oke, terima kasih.